Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Pradiawardani. Saya dari lokal A6 dengan NPM 2240402085. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi kita langsung aja untuk soal pertama. Di sini bisa kita lihat ini ada dua soal. Jadi kita akan membahas untuk soal yang pertama, yang bagian ini. Yang ini. Oke. Ini semuanya bisa lihat dulu soalnya. Oke, baik. Nah, oke, kita langsung bahas aja ya untuk soal pertama. Oke, baik, kita bakal langsung aja. Pertama kita bakal menjawab yang bagian A. Di sini pertanyaannya, carilah persamaan regresi duga untuk melihat bentuk hubungan tersebut. Gunakan variabel nilai penjualan sebagai variabel terikat dan variabel populasi sebagai variabel bebas. Nah, di sini jawaban saya adalah persamaan regresi linear sederhana adalah Y. Di sini ini lambang topi. Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana B itu sama dengan N. Nah, yang ini itu yang seperti E terbalik itu disebut sigma. Nah, di sini B sama dengan N sigma X2 dikurang sigma X, 2N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y. Terus A sama dengan N sigma Y dikurang BN sigma X. Nah, mari kita hitung nilai B-nya dulu. Di sini B 54292 dikurang 138 25584,4 dikurang 138 19,6. Di sini nilai B-nya 21.460 dan 19042.922 dan dikurang 2704,8. Nah, nilai ini yang ketiga ini itu kita dapat dari dari 5 dikali 4292 itu hasilnya adalah 21460. Nah, berarti untuk angka di belakangnya juga sama seperti itu. Ini kita kalikan juga. Oke, kita lanjut lagi. B sama dengan 2416217 itu kita dapat 7,2 mohon maaf. Itu kita dapat dari ini dikurang ya. Ini tiga angka ini dan ini itu dikurang. Jadi yang didapatkan hasilnya adalah yang ini. Setelah itu kita sederhanakan nilai-nilai akhirnya, yaitu B sama dengan 0,08989. Oke, sekarang kita bakal hitung nilai A-nya. Di sini S min sama dengan 5138 sama dengan 27,6. Di sini Y min 519,6 sama dengan 3,92. Di sini A-nya 3,92. Ini seperti ini. Dikurang 0,08989. 889 ini kita dapat dari nilai B tadi ya ini. Oke, kita lanjut. 27,6. Terus yang A-nya 3,92. Nah, dikurang 2,479004. Nah, ini kita dapat dari mana nilai ini? Nah, nilai ini nih kita dapat dari ini 0,08989 dikali 27,6. Hasilnya adalah 2,47904. Nah, setelah itu di sini hasilnya ini ada 1,44096. Hasil akhir untuk nilai A-nya itu kita dapat dari 3,92 dikurang 2,47904. Oke, ini tadi hasilnya. Nah, jadi persamaan regresi dugaan itu adalah Y topi sama dengan 1,441 itu nilai A-nya, terus ditambah 0,0899X itu nilai B-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang bagian B. Interpretasi koefisien regresi populasi yang Anda peroleh. Koefisien regresi populasinya di sini adalah B sama dengan 0,0899, nilai yang kita hitung yang kita dapatkan dari atas. Nah, interpretasinya nilai B sama dengan 0,0899 menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan populasi sebesar 1.000 jiwa, nilai penjualan sepeda motor diperkirakan akan meningkat sebesar 0,0899 juta rupiah dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Dengan kata lain, setiap penambahan 1.000 penduduk akan meningkatkan penjualan sebesar 8.990.000 juta. Di sini yang didapatkan adalah ini tadi nilainya yang 8.990.000. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian C. Hitunglah standar error of estimate dari model yang Anda peroleh. Nah, standar error of estimate di sini atau SYX-nya itu dihitung dengan rumus SYX sama dengan N dikurang 2 sigma, Y dikurang Y topi, pangkat 2, atau dapat juga dihitung rumus yang lebih mudah. Nah, itu ada yang rumus lebih mudah SYX dengan N dikurang 2 sigma Y 2 dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY. Di sini juga ada menggunakan rumus kedua SYX sama dengan 5 kurang 282,00 dikurang 1,44096 19,6 dikurang 0,0898 584,4. Nah, nilai yang ini dan ini tadi masih kita gunakan nilai yang di atas tadi, nilai A dan B. Nah, setelah itu hasil dari ketiga ini kita dapatkan dari sini. Masih kita kalikan ya. Di sini kayak 1,44096 dikali 19,6. Nah, hasilnya itu 28,24 dikali 52116. Nah, begitu juga dengan hasil keduanya ini itu kita kalikan juga. Oke, terus di sini SYX 31,2182424 itu kita dapatkan dari ini dikurang ini dan dikurang ini tadi. Ini tiga angka yang di atasnya itu dikurang, dapatlah hasilnya ini. Setelah itu kita sederhanakan, yaitu SYX sama dengan 0,406008 dan kita sederhanakan lagi dan nilai akhir yang kita dapatkan adalah SYX sama dengan 0,6372. Jadi standar error of estimate-nya atau SYX itu ada sekitar 0,6372 ratusan juta rupiah. Oke, baik, kita lanjut ke
soal terakhirnya. Berapa perkiraan nilai penjualan sepeda motor pada wilayah yang berpopulasi 50.000 penduduk? Nah, untuk populasi 50.000 penduduk, nilai X adalah 50. Jadi di sini nilai X-nya adalah 50 ya, karena populasi dalam ribuan. Gunakan persamaan regresi yang telah kita temukan. Ya, masih rumus yang sama yang di atas, yaitu I topis dengan 1,441 ditambah 0,0899x, itu nilai A dan B yang di atas yang bagian A tadi. Terus Y topis dengan 1,441 ditambah 0,0899, di sini dalam kurung 50. Kenapa 50? Karena X-nya tadi itu adalah 50. Nah, di sini ada 50. Terus Y topis dengan 1,441 ditambah 4,495. Itu dapat dari mana? Dari 0,0899 dikali 50, dan hasilnya adalah 4,495. Oke, kita lanjut. Y topis dengan 5,936. Nah, itu didapat dari 1,441 ditambah 4,495. Itu hasilnya sama dengan 5,936. Nah, jadi perkiraan dari penjualan sepeda motor pada wilayah yang berpopulasi 50.000 penduduk adalah 5,936 ratusan juta rupiah, atau sekitar 593.600.000 rupiah. Itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang kedua tadi yang sudah saya perlihatkan di awal. Di sini saya sudah ada jawabannya, jadi kita langsung aja ya. Nah, di sini jawaban saya adalah seperti biasa kita bahas yang A-nya dulu. A, dugalah model hubungan kedua variabel di atas dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Nah, di sini persamaan regresi linear sederhananya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana B sama dengan N sigma X2 dikurang sigma X 2N, sigma X-nya dikurang sigma X dan sigma Y. A sama dengan N sigma Y dikurang BN sigma X. Nah, mari kita hitung nilai B-nya dulu. Di sini B 655 dikurang 15 26 251 dikurang 15 di dalam kurung lagi 80. Nah, di sini B-nya sama dengan 330 dikurang 2251506 dikurang 1900. Nah, itu kita dapatkan dari hasil ini tadi. Ini masih sama, itu dikalikan ya. Untuk mendapatkan hasil ketiga ini. Ini kita kalikan. Ini dikali ini juga dikali itu, ini dikali ini. Dia diperkalikan. Setelah itu sudah kita dapatkan hasil ketiga ini, itu kita kurang dan hasilnya ini adalah ini. B, 105306. Itu hasilnya. Setelah itu kita dapatkan lagi hasilnya ini, yang untuk ini B sama dengan 2,914287. Nah, sekarang kita hitung nilai A-nya. Di sini A, X min, 6115 sama dengan 2,5. Y min-nya sama dengan 680 sama dengan 13,333333. Nah, di sini A-nya 13,333333 itu dikurang 2,914287. Ini nilai B-nya tadi, yang hasil yang dari kita dapatkan tadi. Setelah itu di dalam kurung sebelahnya ada 2,5. Nah, ini ada di sini A sama dengan 15,333333. Itu dikurang 7,2857 1425. Itu dari mana kita dapatkan nilai 7? Kalau ini kan kita dapat dari sini, masih nilai A-nya. Nah, ini dapat dari mana? 7,28. Nah, ini kita dapatkan dari 2,914287 dikali 2,5 yang ini kali ini ya, ini hasilnya. Setelah itu 13,3333 ini kita kurangkan 7,2857 dan seterusnya. Setelah itu hasil yang kita dapatkan adalah maksudnya A sama dengan 6,04761875 ya. Jadi persamaan regresi dugaannya adalah 7 topi sama dengan 6,0476 ya. Nih nilai yang ini, nilai A-nya ini dia, ditambah 2,9143x. Nah, itu nilai B-nya ini dia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah kesalahan baku standar error of estimate-nya. Standar error of estimate atau SEX itu dihitung dengan rumus SYX sama dengan N dikurang 2 sigma Y2 dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY. Di sini SYX-nya sama dengan 6,21218 dikurang dalam kurung 6,04761875 dalam kurungnya sebelah 80 dikurang 2,14287 di sebelah kurungnya ada 251. Nah, itu masih sama. Nah, setelah itu SYX ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan dari ini. Jadi ini dikali ini ya. Ini 6 dikurang 21218, setelah itu 6,47611875 dikali 80, terus 2,14287 dikali 251. Nah, hasilnya kita dapatkan itu adalah ini dan ini ya. Jadi dikalikan ya. Oke, itu tadi hasilnya, itu dikalikan. Nah, setelah itu di sini SYX-nya kita dapatkan sama dengan 42,819713. Itu kita dapatkan dari 41218 itu dikurang 483,895 dikurang 731 3,3714287. Itu kita dapatkan hasilnya ini adalah 42 ini tadi. Nah, itu kita sederhanakan, yaitu SYX dengan 0,704767825. Sederhanakan lagi. Jadi nilainya adalah SYX dengan 0,8395. Nah, jadi standar error of estimate SYX itu adalah sekitar 0,893 unit polis. Nah, baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ujilah koefisien regresinya apakah berpengaruh positif. Nah, untuk mengujinya itu kita dapat melakukan uji hipotesis satu sisi. Di sini ada hipotesis 0 atau HO, yaitu B kurang dari sama dengan 0. Berarti koefisien regresi tidak berpengaruh positif atau berpengaruh negatif atau 0. Terus yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1, yaitu B lebih dari 0, koefisien regresi berpengaruh positif. Nah, jadi yang pertama itu kita hitung dulu standar error of the slope-nya, yaitu rumusnya SB sama dengan sigma X2 dikurang M sigma X pangkat 2. Di sini SYX-nya SB sama dengan 55,655 dalam kurung 15 pangkat 2 itu 0,8395, terus SB 55,6225 itu
itu masih sama 0,8395. SB di sini 55,37,5 masih 0,8395. SB di sini 17,5 masih sama dengan 0,8395. Di sini SB-nya lagi ada 4,18330,8395. 0,8395. Nah, selanjutnya itu kita hitung nilai statistik T-nya. Di sini T sama dengan SBB dikurang 0, di sini T sama dengan 0,20062,9143 itu sama dengan 14,528. Di sini ada derajat kebebasan DF, itu rumusnya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 6, 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita perlu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel untuk tingkat signifikasi tertentu. Misalnya di sini A-nya adalah 0,5 untuk uji satu sisi. Dari tabel distribusi T dengan DF itu 4 dan A-nya 0,5 satu sisi. Di sini nilai T tabelnya adalah 2,132. Nah, jadi kesimpulan kita dapatkan adalah karena nilai T hitung 14,528 yang ini tadi yang 14,528 yang ini hasil akhirnya tadi. Nah, jauh lebih besar dari nilai T tabel 2,132. T tabelnya yang ini tadi yang 2,31 itu, oh ini dia. Nah, ini tadi yang T tabelnya di sini. Ini T tabelnya ya. Nah, T tabelnya 2,132. Nah, kita menolak HO. Jadi ini berarti koefisien regresi berpengaruh positif secara signifikan. Artinya semakin lama pengalaman sales agen, semakin tinggi penjualan polis yang dihasilkan. Berarti dia berpengaruh positif ya. Nah, terus yang terakhir, soal terakhir itu adalah berapa penjualan polis yang diharapkan jika pengalaman sebagai sales agen asuransi selama 6 tahun. Nah, di sini untuk pengalaman 6 tahun, nilai X di sini adalah 6 ya. Kita gunakan persamaan regresi yang telah kita temukan yang di awal tadi, rumus masih sama. Ya, topi sama dengan 6, 0,476 tambah 2,9143F. Ini nilai yang awal banget yang bagian A tadi, nilai A dan B-nya. Nah, setelah itu sebelahnya Y topi sama dengan 6,0476 ditambah 2,9143. Di sini dalam kurung ada 6 karena di sini X, tapi kita gantikan jadi 6 karena di sini nilai X-nya adalah 6. Lanjut, Y topi sama dengan 6,0476 ditambah 17,4858 itu didapatkan dari 2,91436 dikali 6 itu hasilnya 17,4858. Oke, dan lanjut Y topi sama dengan 23,5334 didapat dari mana? Dari 60,476 ditambah 17,4858 ini hasilnya. Oke, jadi perkiraan penjualan polis yang diharapkan jika pengalaman sebagai sales agen asuransi selama 6 tahun adalah sekitar 23,53 unit polis per bulan. Oke. Cukup sekian dari saya, mohon dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.